Bersama kami di Editorial Media Indonesia, kami telah terhubung dengan Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri. Pak Matius, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Matius. Apakah sudah ada perkembangan pencarian terhadap kelompok kriminal bersenjata yang melakukan penembakan? Betul Pak Kelvin, kami dari Polda Papua itu telah menerjunkan satu kompi ke Bioga untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok yang menebar teror di daerah Puncak ini. Dan juga di daerah Kabupaten Ilaga sendiri, di Kabupaten Puncak sudah kita persiapkan perkuatan untuk menunggu mereka kalau apabila masuk ke Kabupaten Ilaga. Dan tentunya di semua titik yang ada di daerah pegunungan, khususnya daerah yang sering terjadi kontak, kami sudah minta kepada para Kapolres untuk betul-betul mewaspadai kelompok yang mungkin akan menebar teror di daerah mereka lagi. Ya, ini KKB yang mana sih Pak Kapolda, dan ini berapa banyak orang sebetulnya jumlah dari KKB yang melakukan penembakan ini? Memang di daerah Ilaga ini punya Kabupaten Puncak, ini kan sudah terkumpul ada 6 kelompok besar yang selama ini melakukan gangguan di daerah pegunungan, khususnya di Kabupaten Puncak yang pada tahun-tahun terakhir ini. Memang kelompok ini cukup besar dengan persenjataan yang cukup banyak juga, termasuk yang rakitan. Sehingga kita juga mempersiapkan perkuatan kita untuk mengimbangi, sehingga mereka tidak selalu melakukan gangguan. Kendala yang ditemui dari pihak kepolisian sendiri bagaimana, Pak? Spesifik dari kalau geografisnya daerah pegunungan ini hampir semua sama ya, medannya cukup sulit. Dan kelompok ini kan memang selalu hidup di medan itu, sehingga kami agak kesulitan kalau tergantikan medannya ya. Tetapi itu bukan kendala bagi aparat TNI Polri untuk melakukan pengejaran terhadap mereka. Baik, Pak Matius, motifnya kemudian kenapa KKB ini dalam satu pekan terakhir ini mengincar warga sipil itu, kenapa Pak Matius? Ada tukang ojek, ada guru, membakar sekolah, bahkan sekarang yang terakhir siswa berusia 16 tahun, Pak. Yang pertama sekali kalau kami kemarin sampaikan kepada Kapolres di daerah yang 3 titik rawan, kami minta untuk tidak terpancing dengan aksi yang mereka lakukan. Karena kalau kita terpancing, kita salah dalam penanganan, mereka tentunya akan kembali mendapat senjata maupun amunisi. Ini kan akan meneruskan perjuangan tindakan-tindakan mereka di lapangan. Yang berikut lebih banyak pada intimidasi terhadap masyarakat maupun aparat pemerintah untuk mendapat uang, ya semacam pemerasan lah. Sehingga kami sudah sampaikan kepada Kapolres untuk mengingatkan warga tidak berpergian keluar dari kota selama kita dalam melakukan penanganan terhadap pengejaran terhadap kelompok ini. Pak Matius, jadi motifnya hanya untuk kemudian memancing kemarahan gitu, menimbulkan kekacauan saja begitu? Ya, ada motif ke sana, dan ini memang kan akan selalu juga digunakan untuk isu-isu yang dipakai oleh yang kelompok politik untuk mengatakan isu merdeka bahwa mereka masih ada. Di satu sisi juga berharap ada salah tindakan dari aparat sehingga itu menjadi bumerang untuk pelanggaran HAM. Ini yang selalu dipakai. Sehingga kita dalam penanganan kali ini kita lebih hati-hati untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang salah, sehingga itu akan menjadi komoditis politik maupun nanti menjadi hal-hal yang bisa dipakai untuk mendapat amunisi dan senjata dari para prajurit kita. Pak Matius, ini persenjataan mereka ini didapat dari mana, Pak? Yang paling banyak itu dari korban anggota kita dalam pelaksanaan tugas di daerah terpencil pedalaman. Itu paling banyak. Di sisi lain ada juga yang mereka dengan intimidasi terhadap aparat pemerintah, mereka mendapat uang, mereka membeli dari kecerobohan para oknum anggota kita. Baik, Pak Matius, yang dilakukan oleh pihak Polri sendiri untuk menjamin bahwa tidak ada lagi warga sipil yang akan menjadi korban, itu bagaimana strateginya, Pak Matius? Yang pertama, kemarin kami sudah sampaikan kepada Bupati maupun Kapolres di Puncak Jaya, di Nduga, di Lani Jaya untuk
mengingatkan warganya, khususnya yang tukang ojek maupun yang berdagang untuk tidak berpergian ke tempat-tempat yang sangat sepi. Kita berharap mereka di dalam kota saja yang mudah diawasi oleh aparat TNI Polri, termasuk pegawai negeri sipil yang non pribumi. Kita minta untuk tidak keluar dari rumahnya selama kita melakukan penanganan terhadap mereka. Baik, Pak Matius, Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Devakiri, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Editorial Media Indonesia akan kembali usai headline news pukul 8. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Vence dari Manado. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan, selamat pagi ke Pak Kohar. Ya. Saya setuju sekali ketika mendengar tadi Pak Kapolda mengatakan bahwa ya pihak aparat keamanan harus berhati-hati menghadapi situasi yang terjadi di Papua, karena ketika aparat keamanan salah bertindak maka itu dijadikan pintu masuk bagi kaum KKB yang juga teridentifikasi mereka juga adalah separatis untuk memprovokasi masyarakat, mengait masyarakat untuk mendukung program mereka menuju yang namanya Papua Merdeka. Nah ini yang jadi. Tetapi yang ingin saya katakan pagi ini Pak Kohar, setidak-tidaknya ada 3 faktor utama yang harus kita lakukan untuk bagaimana menangani Papua, yaitu pendekatan dengan faktor humanis. Yang pertama, yang kedua adalah faktor infrastruktur dan ekonomi, dan yang ketiga adalah faktor edukasi. Nah inilah yang barangkali yang harus dititik beratkan oleh pemerintah dalam rangka bagaimana kita kembalikan lagi Papua ini sebagai salah satu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak lagi muncul kegiatan-kegiatan yang justru melanggar hukum dan memusuhi pemerintah. Nah di sisi lain saya kira Pak Kohar, ini harus diperhitungkan bahwa separatisme OPM yang berada di luar negeri ini yang banyak memberikan membakar semangat para KKB ini untuk terus mereka berjuang melanggar hukum. Nah ini yang jadi persoalan penting di tanah Papua untuk dilakukan oleh kita semua, termasuk pemerintah dan aparat keamanan. Itu saja barangkali Pak Kohar dan Bung Egan. Selamat pagi Metro TV. Pagi, terima kasih Pak Vence. Di belakangnya ada Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin Egan dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Betul bahwa kekacauan di Papua ini tadi seperti kata Bung Vence itu, bahwa ini adalah kelompok kriminal bersenjata yang di-backingin oleh mereka-mereka yang di luar negeri dan yang di dalam negeri yang berkepentingan. Sebab secara ideologi maupun secara finansial, rakyat Papua ini rakyat yang sederhana, yang tidak menginginkan keributan. Nah, di Freeport kan bisa diatasi keributan itu sehingga mereka tidak bisa bergerak di situ, jadi bergeser ke Kabupaten Puncak ini. Nah, untuk itu sebaiknya negara ini mendekati masyarakat seperti juga tadi kata Pak Vincent. Jadi nyatakan bahwa negara ini ada. Yang paling tahu keadaan di situ tentunya Bupati Puncak. Nah, dari pusat dan daerah ini adakan komunikasi terbuka yang transparan yang bisa membuat masyarakat di Kabupaten Puncak ini merasa aman dan percaya kepada pemerintah sehingga terus tumbuh kepercayaannya mendebal. Sementara keamanan mungkin
angkatan bersenjata kita sudah bisa mengatasinya seperti di Freeport itu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Oh ya, Baik. ada untuk ini juga penetapan otonomi khusus itu. Kalau dijabarkan mungkin akan lebih membangkitkan kepercayaan masyarakat Papua. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon. Kita langsung ke Ibu Lia dari Makassar. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu Lia. Ya, jadi ini perlu perhatian penuh dari pemerintah ini Pak ya. Apalagi misalnya mungkin barangkali menambah personel keamanan ke sana di daerah tersebut. Karena ini kebetulan daerah saya 3 itu, korban yang 3 itu dari daerah saya Pak ya, dari Sulawesi. Ya, jadi kita itu, apalagi kita dari warga Sulawesi ini mengharapkan betul keamanan ditingkatkan di sana, karena masih banyak warga-warga dari sini, asal dari Sulawesi itu yang bermukim di sana. Walaupun sudah dievakuasi. Jadi pertama pengamanan dulu, menambah personil barangkali mungkin. Kemudian yang kedua juga melihat di situ, jangan sampai ada lagi, karena ini kan mereka itu menggait anggota juga Pak ya. Jadi jangan sampai masyarakat di sana itu terpengaruh. Sehingga mungkin bisa menjadi yang tadinya kawan menjadi lawan. Ini jadi barangkali jangan sampai ada di situ yang memihak kepada pengacau tadi ini. Dan yang terakhir adalah mungkin diperhatikan juga barangkali tingkat sosial dan sebagaimana di sana, sehingga masyarakat itu bisa memilih yang mana soalnya yang benar atau yang diikuti sehingga tidak terpengaruh dengan pengacau atau kelompok KKB tadi ini. Jadi sosialnya juga, ekonominya juga dan sebagainya, sehingga kelompok-kelompok tadi ini bisa diminimalisir dan tidak mengganggu lagi keamanan masyarakat di sana. Itu barangkali Pak. Baik, terima kasih Bu Lia. Di belakang ada Pak Iwan dari Jember. Pak Iwan, selamat pagi. Halo Pak Iwan. Selamat pagi Pak Iwan. Baik, tampaknya komunikasi kami terputus. Mas Kohar, kalau mencermati mengenai tanggapan dari penelpon kita pada pagi hari ini, jadi treatmentnya yang paling pas sebetulnya di Papua itu seperti apa supaya kemudian tidak akhirnya malah menjadi bumerang nanti ke depannya? Saya ingin mengutip ya apa yang disampaikan oleh sejarawan dan ahli resolusi konflik, namanya Christopher Mitchell. Oke. Jadi Christopher Mitchell itu menyebut ada 3 kondisi yang membuat konflik itu berakhir, yaitu apa? Hilangnya sikap negatif atau perseteruan. Jadi ketika semua pihak itu sudah berhenti untuk saling menyalahkan, sudah berhenti untuk berseteru, atau mulai mencoba untuk memikir-mikir apa sih untungnya bagi semua kalangan, maka pada titik itu sudah ada tanda-tanda bahwa ini segera berakhir. Tetapi yang kedua adalah tidak berlakunya lagi isu yang menjadi sengketa. Jadi mereka sudah mulai tidak membicarakan lagi hal-hal yang sangat sensitif yang memicu bakal terjadinya sengketa. Misalnya tentang separatisme atau tentang uang atau tentang apa atau tentang kekuatan-kekuatan kelompok, pengakuan suku dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah berhentinya perilaku koersif dan kekerasan. Jadi koersif itu kan pendekatan sosial dengan menggunakan paksaan dan kekerasan, baik secara psikis maupun fisik ya, baik fisik maupun psikis. Jadi dengan cara menghentikan sikap-sikap koersif dari siapapun, koersif itu terutama bisa dari negara, bisa dari aparat, bisa juga dari kelompok-kelompok yang bersengketa di situ. Maka dengan 3 pendekatan itu mestinya harusnya bisa ditarik akar masalah sehingga bisa selesai. Nah selama ini memang betul bahwa seolah-olah periodisasi kita pendekatannya sudah bergeser. Tahun 63 ke 98 itu memang pendekatan full keamanan. Papua sebagai daerah operasi militer. Kemudian 98 sampai tahun 2014 itu adalah pendekatan kesejahteraan karena mulai berlakunya undang-undang otonomi khusus. Sudah sekian puluh triliun, ratusan triliun disampaikan ke Papua. Lalu yang pendekatan ketiga periode ketiga 2014 sampai sekarang itu adalah pendekatan pembangunan. Tetapi dari 3 pendekatan ini sebetulnya masih sama. Yang dikedepankan itu masih selalu pendekatan keamanan. Nah, merujuk pada tadi pakar resolusi konflik, mestinya kan
ada hal yang dimulai dulu mengakhiri perseteruan. Misalnya dengan mulai meminta maaf kepada pihak-pihak yang selama ini mungkin tersakiti. Atau juga memastikan bahwa pelaku kekerasan ini ditindak secara tegas dari siapapun mereka. Seperti tadi kan ada pernyataan terbuka dari Bapak Kapolda yang menyatakan bahwa ada juga pasokan senjata dari oknum. Dari oknum, apakah oknum kepolisian maupun oknum TNI, yang mereka memang secara diam-diam bekerja menikmati ini sebagai bagian dari semacam kayak bisnis gitu. Nah, ini yang harus ditarik, digali akar sampai ke bawah. Ada yang memang karena rampasan, rampasan ketika dilumpuhkan anggota Polri, kemudian senjatanya dirampas dan kemudian dipelihara itu senjata, dipakai untuk menggunakan dipakai sebagai alat untuk menteror warga. Jadi apa yang terjadi di Papua sesungguhnya adalah masih hilangnya trust. Kemudian berbagai kelompok memang sengaja dibuat konflik ini berkepanjangan supaya masyarakat bingung di sana. Ini sebetulnya bagaimana? Bahkan saking bingungnya ada yang berpendapat misalnya ini negara ada di mana? Nah, negara sedang bekerja atau tidak? Nah, karena itu untuk menghindari hal-hal semacam itu tadi beberapa langkah yang dilakukan oleh Polda Papua saya kira sudah sangat perlu kita apresiasi dengan cara membuat warga agar tidak terpancing, lalu polisinya juga tidak terpancing untuk membabi buta menembaki siapapun yang diduga atau dituduh sebagai kelompok kriminal bersenjata. Lalu yang juga tidak kalah penting adalah mengakui bahwa memang ada oknum yang nakal yang memang harus ditindak. Nah, dengan beberapa pola pendekatan seperti itu, ya mudah-mudahan ini segera bisa diakhiri dan teror ini segera bisa berakhir gitu kan. Bayangkan Egan, selama 2020 itu ada sekitar 49 gangguan keamanan. Ini kan luar biasa. Dari catatan Setara Institut di 2010 sampai 2018 itu ada 69 aksi teror. Ini kan menunjukkan bahwa memang di sana membutuhkan perhatian, tetapi kita juga tidak boleh kemudian didikte gitu loh. Didikte oleh kelompok-kelompok yang memang menghendaki kekerasan ini berlangsung permanen. Kan ada kelompok-kelompok yang karena masyarakat Papua kemudian mulai sejahtera, masyarakat di sana mulai damai, mulai tenang, bisa beraktivitas, isu politik mereka menjadi tidak laku. Nah, ketika isu tidak laku ini, apa yang diciptakan? Gangguan. Gangguan keamanan supaya apa? Supaya isunya laku kembali di luar. Dengan cara, ya dengan pendekatan-pendekatan kekerasan, teror, dan seterusnya, ingin membuktikan pada dunia bahwa aksi kekerasan masih terjadi di Papua. Ada kelompok yang seperti ini ada. Oke, baik. Mas Nur, kita jeda dulu. Bisa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, Mas Kor. Tapi kalau kita bicara mengenai konflik di Papua ini, tidak sedikit juga Mas yang tampaknya ragu begitu bahwa konflik di Papua ini bisa selesai dalam waktu yang singkat, Mas Kor. Karena masalahnya kompleks, bukan hanya sekedar keamanan, tapi juga menyangkut ekonomi, pendidikan di sana. Nah, ini bagaimana, Mas? Kalau ingat konflik yang di Aceh, kurang lebih apa yang terjadi di Papua kan mirip-mirip lah yang dengan ada di Aceh. Perpaduan antara politik, keinginan separatisme, lalu ekonomi, kesenjangan ekonomi, perlakuan tidak adil. Ya. Jadi banyak hal yang terjadi, tapi kemudian ujung-ujungnya adalah kembali kepada semua meletakkan dasarnya pada prinsip-prinsip besar kemanusiaan. Prinsip-prinsip besar manusia dan kemanusiaan. Selama mereka berpikir tentang prinsip kemanusiaan, prinsip manusia dan kemanusiaan, kebutuhan dasar kemanusiaan, maka tidak ada konflik yang permanen. Konflik bisa diakhiri. Kita lihat juga konflik-konflik di global lah, di dunia. Afghanistan, sisa-sisanya masih ada. Tetapi pokok utama penyebab konflik bisa diakhiri. Dan Aceh juga sebuah contoh yang paling
tepat bagaimana akhirnya konflik yang sudah berpuluh-puluh tahun terjadi bisa diakhiri dengan apa? Meja perundingan. Terlepas dari ada bencana tsunami dan seterusnya, tetapi meja perundingan, dialog itu adalah proses yang paling tepat bagi kita untuk menyelesaikan persoalan. Pendekatannya bisa macam-macam, pendekatan kultural, pendekatan struktural, pendekatan keamanan, ada prasyarat-prasyarat tertentu, tetapi win-win solution, ada pihak yang tidak harus selalu mengambil semuanya, gitu, tetapi juga ada pihak yang ya mau siap untuk memberikan, gitu. Intinya adalah dengan pendekatan yang multi tadi itu. Dengan mengakui pihak-pihak secara terbuka mengakui memang ada kesalahan dan bersedia meminta maaf, masuk ke meja perundingan, dialog apa yang dikehendaki, apa yang harus dilakukan, maka masing-masing pihak akan rela, akan tercipta sebuah kondisi perdamaian yang jangka panjang, yang relatif panjang dan ya membuat masyarakat di sana lebih bisa beraktivitas kembali, lebih kemudian terupgrade. Beberapa mungkin yang membutuhkan masyarakat di daerah-daerah yang sangat jauh jangkauannya, bisa diangkat harkat dan martabatnya, kedamaiannya tidak terusik, lalu mereka bisa melihat bagian lain dari republik ini. Jadi keadilan diberikan, kesejahteraan diberikan, kemudian rasa aman juga diberikan. Prinsipnya negara hadir itu bukan sekadar keamanan, tetapi juga ekonomi, kesejahteraan, tetapi juga pengakuan, pengakuan atas harkat mereka, gitu, harkat kemanusiaan, harkat untuk diakui sebagai bagian yang penting dari republik ini. Nah, dengan bukti negara hadir dengan tadi kesejahteraan, keadilan, pengakuan, hak tadi itu, maka ya sebetulnya tidak ada orang yang ingin berkonflik terus-menerus, kecuali memang ada motif-motif tertentu. Nah itu Mas, keseriusan dari semua pihak untuk mau betul-betul menyelesaikan konflik itu tuh ada atau tidak sebetulnya? Ada. Kan berkali-kali sudah berusaha untuk dicoba. Hanya saja kan memang ada yang tidak sabar. Ada yang kemudian menganggap bahwa ini berlarut-larut. Maka penyelesaian yang paling tepat adalah dengan cara pendekatan keamanan misalnya. Itu dari versi negara. Ada versi yang separatisme mengatakan bahwa sampai kapanpun tidak akan mau berunding. Sehingga yang mereka ciptakan adalah kampanye dan teror. Nah, kalau selama pihak-pihak yang sumbu pendek ini, tidak sabar ini, jumlahnya tidak dikurangi, atau tidak diupaya untuk dirangkul, kemudian diajak untuk berunding, ya seterusnya akan terjadi konflik-konflik semacam ini. Kekerasan itu tidak akan pernah selesai. Tetapi kalau mereka-mereka yang sumbu pendek ini dari pihak manapun ya, dari kelompok manapun, dari pihak manapun, bisa diatasi sembari kita tata bagaimana mengatur prinsip-prinsip keadilan yang ada di Papua itu bisa dijalankan secara benar, maka tidak ada yang harus dirisaukan untuk masa depan Papua. Karena saya yakin, kami yakin, kita semua yakin bahwa masyarakat di Papua itu menghendaki kemajuan. Mereka menghendaki kedamaian. Masyarakat Papua itu lazimnya juga masyarakat kita pada umumnya di beberapa tempat, ya mereka manusia juga yang punya harkat martabat yang harus diakui harkat martabatnya. Keramah tamahannya juga banyak kita temui. Soal misalnya bicara intonasi kenceng kan bukan hanya Papua, misalnya di beberapa tempat di Jawa saja, Jawa Timur, kalau orang berbicara juga kayak teriak-teriak meskipun itu bukan marah. Itu adalah memang model. Tapi itu adalah khasanah, kekayaan yang menjadikan Indonesia ini menjadi wilayah bangsa yang multikultur, yang warna-warni. Warna-warni itu kan indah sebetulnya kalau kita merajutnya secara benar. Tetapi kalau ada yang ketimpangan, kemudian ada mereka yang diperlakukan secara tidak adil, mereka yang diruntuhkan martabat kemanusiaannya, jadi ya pasti mereka akan memberontak. Pasti mereka akan selalu melawan, dan itu tidak bisa kita pandang remeh, itu tidak bisa terus-menerus kita lakukan, negara harus berbuat.
Baik, Mas Goa, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial makasih. Media Indonesia. Selamat pagi. Pemirsa, di tengah situasi yang kurang kondusif itu, warga juga sebaiknya membatasi aktivitas di luar rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Memang perlu kerjasama antara aparat dan rakyat untuk menumpas gerombolan semacam ini agar mereka tidak terus-menerus menghadirkan teror. Persoalan keamanan di Papua jangan sampai mengganggu persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON dan Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas di Papua pada Oktober mendatang. Sudah saatnya negara mengevaluasi secara menyeluruh penanganan keamanan di Papua. Jangan-jangan pelaku tindakan biadab di Papua tidak pantas disebut sebagai kelompok kriminal, tetapi mereka sesungguhnya adalah separatis. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Metro TV